Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tayyibin at-tahirin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Rawahu Abu Dawud. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini subhanallah, berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih dapat merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa cintanya Allah kepada kita, sehingga kita dapat merasakan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai hamba yang diberkahi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Agar apa? Agar kita tercatat sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan terhindar dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti punya problem hidup. Setiap manusia pasti punya masalah hidup. Masalahnya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, atau ada yang ringan, sedang, dan berat. Tergantung iman yang dimiliki oleh hamba Allah itu. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pula masalah yang akan dihadapi. Oleh karena itu, ketika orang itu punya masalah, berbagai macam cara dia akan melakukan untuk menghilangkan masalah itu. Sikap kita ketika kita punya masalah bagaimana? Apakah langsung kita lockdown misalnya? Apakah kita langsung galau misalnya? Atau kita langsung sedih misalnya ketika masalah itu timbul? Perlu diketahui bahwa setiap manusia tadi punya masalah selama kita hidup di dunia ini. Jadi selama kita hidup di dunia pasti ada masalah. Kalau ingin tidak punya masalah, jangan hidup di dunia. Walaupun ada juga orang hidup di dunia, dia nggak punya masalah, ada. Siapa mereka? Al-Majnun, orang gila. Orang gila itu nggak punya masalah. Orang gila ketika dia nggak pakai baju, nggak masalah bagi dia. Ketika dia makan dari mana saja, mau halal maupun haram, nggak masalah bagi dia. Orang gila. Ketika kita tegur misal, hei, kamu jangan nggak pakai baju di jalan dong. Maka orang gila akan mengatakan, emang masalah buat lo. Jadi oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ada masalah, itu memang sebagai sunnatullah dan kodrat sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Oleh karenanya, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu, agar masalah itu cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 155, Allah sudah tegaskan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami, kata Allah, akan mengujimu, pasti. Pakai nun taukid, pasti akan menguji kamu.
Walanabluwannakum bisyai'im, dengan sesuatu minal khauf, rasa takut. Nah, saat ini banyak dari manusia yang ada di dunia ini ada rasa takut karena ada virus yang datang ya menguji seluruh umat manusia, khususnya adalah umat Islam. Minal khauf, khawatir, takut meninggal lah, inilah dan sebagainya, sehingga Apa yang macam cara dia akan lakukan untuk menghindari rasa takut itu. Minal khauf, kemudian waljo, lapar. Saat ini juga pandemi COVID-19 membuat orang kalang kabut. Banyak orang yang kelaparan. Bahkan kemarin di Provinsi Banten sudah ada seorang ibu nih karena sebab COVID-19 dia meninggal karena kelaparan. Minal khauf wal ju'. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Banyak orang yang luar biasa mencari rezeki, mencari harta sangat susah sekali. Karena disuruhnya adalah stay at home, tinggal di rumah. Sementara dia tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya harus keluar untuk mengais rezeki. Dan dianjurkan harus di rumah. Apa yang terjadi? Tentu akan timbul yang namanya kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal wal anfus, jiwanya ada kekhawatiran, rasa takut. Wah, kalau safety-nya kurang, pengamanannya kurang, maka dia akan rasa takut, jiwanya akan melayang, akan terkena COVID-19 ini misalnya. Wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat, dan juga kekurangan buah-buahan yang menambah imun dalam tubuh kita agar kita kebal dari virus. Tapi semua itu dapat kita lalui sehingga Allah berikan penekanan akhir ayat ini adalah wabasyiris sabirin. Beri kabar kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang sabar. Ketika mendapatkan ujian, dia sabar. Ketika dia mendapatkan kekurangan, dia tetap sabar dan bersyukur kepada Allah. Dia sikapi dengan baik, tidak menyalahkan Allah. Dia berusaha untuk keluar dari permasalahan hidupnya. Nah, oleh karena itu, di dalam hadis juga ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, riwayat Imam Bukhari, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhas salatu wasyamu wassadaqah. Ujian seseorang, masalah seseorang, problem hidup seseorang, baik yang terjadi fi ahlihi pada keluarganya, kemudian juga wa malihi pada hartanya, wa jarihi dan juga pada tetangganya. Tukaffiruhas sholatu, itu dapat dihapus, dihilangkan dengan sholat. Wasyam, yang kedua dengan puasa. Yang ketiga adalah wassodaqah, dengan sedekah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian seseorang fi ahlihi, dalam keluarga, macam-macam banyak. Misalnya ada keluarga kita yang sedang sakit. Atau bisa jadi adalah orang tua yang kita sayangi sedang terbujur, menahan rasa sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Itu adalah keluarga terdekat kita. Atau bisa jadi adalah istri kita yang saat ini sedang merintih kesakitan. Atau bisa jadi adalah suami kita yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit stroke-nya misalnya. Berjuang melawan penyakit diabetesnya misalnya, juga penyakit-penyakit yang lain. Ada orang mengatakan penyakit diabetes berat, penyakit stroke. Kalau menurut saya sih penyakit stroke itu lebih berat. Kenapa? Jangankan stroke, sekijang aja berat, apalagi stroke kan begitu kan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi kita sendiri yang sedang sakit. Fi ahlihi, di keluarga kita, keluarga saudara kita sedang sakit, sedang diuji oleh Allah. Bukan hanya sekedar sakit saja, ujian-ujian yang lain.
Kemudian wa malihi, pada hartanya, Masya Allah. Karena dampak pandemi COVID-19 ini banyak diuji oleh Allah. Harta kita bisa jadi adalah mobil sudah kita jual. Demi apa? Demi menutupi utang misalnya. Rumah sudah kita jual barangkali. Bahkan bisa jadi adalah perusahaan sudah dijual. Karena Allah uji dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga apa? Allah uji pada harta itu. Kemudian yang ketiga adalah wajarihi. Ujian pada tetangga kita. Barangkali ada tetangga kita, Masya Allah, yang sedang menahan kelaparan. Sedang menahan kesedihan karena diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ujian-ujian tersebut baik pada keluarga kita, baik pada diri kita atau harta kita atau tetangga kita, tukaffiruhas sholatu, bisa dihilangkan, bisa diangkat dengan apa? Yang pertama dengan sholat. Jadi ada solusi. Allah berikan ujian, Allah juga berikan solusi supaya kita bisa keluar dari ujian itu. Pertama sholat. Sholat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW di saat mendapatkan ujian oleh Allah, apapun permasalahan yang dihadapi oleh baginda Rasul, Rasul langsung sholat. Walau rakaatain, meskipun 2 rakaat. Sholat apa? Ya terserah kita. Kalau memang kita punya hajat barangkali, hajatnya adalah besar yang harus kita sampaikan kepada Allah. Dan supaya hajat itu juga nanti dikabul oleh Allah, maka ada solusi sholat, namanya sholat hajat. Sholat hajat, rakaatnya la hadda fih, tidak terbatas. Berapapun masih itu, silahkan. Mau naharon, mau lailan, mau malam hari, siang hari, sholat hajat, ya juz boleh. Silahkan. Al-afdol fil lail. Tapi yang lebih afdol itu sholat hajat adalah malam hari. Karena tentu akan berbeda di waktu malam dengan waktu siang. Itu sholat hajat. Di saat kita misalnya kok punya di antara 2 pilihan, kita sedang bingung menghadapi masalah. Kita mau pilih yang mana? Ini kelihatannya bagus menurut kita. Itu kelihatannya bagus menurut pandangan kita. Tetapi kita tidak bisa memutuskan di antara 2. Seperti buah si malakama, bingung. Oh, kenapa harus bingung? Ada solusi di situ, sholat. Namanya sholat istikharah. Silahkan. Sholat istikharah. Boleh 2, boleh 4. Silahkan. Habis itu mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk memilih di antara 2 pilihan yang menjadi sebuah problem hidup kita. Itu sholat. Ada lagi misalnya sholat tahajud. Apalagi Masya Allah luar biasa. Ini di bulan suci Ramadan saya yakin jamaah Masjid Al-Ikhlas ini luar biasa. Setiap malam pasti bangun. Kenapa dia bangun? Karena satu, mau sahur. Pasti bangun itu. Tapi saya mohon sebelum sahur, coba sholat dulu tahajud. Karena dahsyatnya sholat tahajud itu luar biasa. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah. Ini saya garis bawahi. Ada keywordnya, kata kuncinya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kita sholat tahajud di malam hari, maka Allah semoga akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita yang baik di dunia, khususnya lebih-lebih nanti adalah mengangkat derajat kita di akhirat. Ayo, terus laksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud juga nggak ada batasnya, berapapun rakaatnya silakan. Bahkan baginda Rasul pernah sholat malam. Ya, sholat tahajud itu disebut juga qiyamul lail, sholat malam, karena dilakukannya adalah malam hari. Sampai kaki baginda Rasul luar biasa sakit dan bengkak, luar biasa. Imam Abu Hanifah, kulal lain, setiap malam, as-sholatu tahajud, salatatu mi'ati raka'atin, itu 300 rakaat sholat tahajud. Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan kita? Apakah 2 rakaat tahajud kita lakukan? Apakah setiap malam kita lakukan? Alhamdulillah. Syukur-syukur tiap malam
Tapi kalau nggak bisa juga ini, malam-malam Ramadan yang tinggal 2 malam lagi, Ramadan akan meninggalkan kita. Lakukanlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, kita singkat. Apa solusi yang Rasul tawarkan? Wasyam, puasa. Dengan kita berpuasa, insya Allah. Maka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah as-saim hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi oleh karena itu ketika kita berpuasa, sering-seringlah berdoa kepada Allah agar apa? Doa kita dimakbul, dikabul oleh Allah. Hajat apapun, keinginan apapun di bulan Ramadan ini, adukan sama Allah, minta sama Allah. Karena biasanya hati ini akan bersih di saat kita jong, di saat kita atos, di saat kita lapar dan haus. Maka hati akan menjadi bersih, pikiran akan menjadi jernih. Kemudian takarubnya sama Allah akan mudah sekali untuk meneteskan air mata. Di saat itulah karena kita sedang lapar, sedang berpuasa, berdoa kepada Allah. Apapun munajatnya, apapun keinginannya, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu-malu. Mungkin kalau kita ngadu sama tetangga, malu kita. Problem hidup kita adukan sama saudara kita, mungkin malu kita. Tapi ada sebuah riwayat mengatakan, kalau kita mendapatkan nikmat oleh Allah, akhbir. Kasih kabar orang lain, ceritain. Alhamdulillah, barusan saya dapat gusuran, misalnya. Alhamdulillah, barusan saya habis jual rumah laku. Itu kan kabar yang baik. Itu bagusnya akhbir, kasih kabar. Dalam Al-Quran dikatakan, wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat dari Allah, ceritakan. Tapi ceritakannya bukan karena riya, tapi bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa berbagi itu. Kalau memang habis kena gusuran, jangan lupa zakatnya, infaknya. Habis jual rumah ya jangan lupa zakat, infaknya. Itu maksudnya begitu. Tetapi di saat kita mendapatkan kesedihan, di saat kita mendapatkan kesulitan, yang bagus itu jangan sampai orang lain tahu. Itu yang bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita enggak. Di saat itu terbalik nih kita nih kalau nih. Ketika kita mendapatkan nikmat, orang lain nggak ada yang tahu. Tapi giliran kita susah aja. Selebar kampung tahu, selebar komplek tahu. Tetangga semua tahu. Yang bagus tidak begitu. Yang bagus tadi adalah saya katakan bahwa kalau dapat nikmat, kebaikan, ceritakan. Tapi ketika mendapatkan kesulitan, sebaiknya tidak usah diceritakan. Hadirin ma'asyiral muslimin, puasa. Orang-orang dahulu, luar biasa. Ada yang puasa itu, puasa pati geni. Puasa pati geni itu puasa wisol. Puasa yang terus-menerus tidak ada buka. Contoh misalnya puasa 3 hari. Nah, salah satu ayam, 3 hari itu dia berpuasa, dia tidak buka. Artinya terus wisol. Nah, terus di malam terakhirnya pati geni. Dia bergadang, tidak tidur semalam suntuk. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ternyata dengan puasa semacam itu hasil hajatnya. Bahkan ada yang puasa 40 hari, subhanallah. Ada yang puasa 7 hari, subhanallah. Nah, ternyata dengan puasa luar biasa. Nah, bahkan itu ada, kalau kalian sanggup, pada suatu hari ada sahabat datang kepada baginda Rasul. Ya Rasul, saya jangankan puasa sebulan, lebih dari itu saya sanggup. Kata Nabi, ya silahkan. Saya pengen puasa terus-terus ya Rasul, 1 tahun. Ya silahkan, tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik ya jangan. Oh lebih dari itu ya Rasul, saya sanggup puasa. Ya, tapi kalau kamu masih pengen begitu, puasa yang terbaik adalah setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Silahkan. Kalau memang masih sama. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bolehkah kita puasa wisol? Puasa ngebleng tadi, puasa pati geni tadi. Kalau wisol yang masih terus-menerus nggak ada buka, ya nggak boleh. Tapi kalau masih ada buka, contoh misalnya pas maghrib buka dulu. Habis buka, puasa lagi. Ketemu lagi, maghrib baru buka lagi. Itu selama tidak merusak badan dan tidak memberatkan, kalau memang sanggup, itu masih sebatas
dibolehkan. Tapi kalau pengen puasa yang bagus ya tadi seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sodako. Nah, ini dia. Jadi untuk menghilangkan problem hidup kita, ya, untuk menghilangkan masalah kita, perbanyaklah sodako. Maka sodako ada yang sodako wajib, ada yang sodako sunnah. Sodako wajib ya zakat tadi itu, zakat mal, zakat fitrah. Nah saat ini jamaah ahli kelas kalau memang belum pada zakat fitrah ya secepatnya lah untuk melaksanakan zakat fitrah. Jangan lupa juga zakat mal. Ada lagi Pak Ustadz, 3 zakat mal. Wah itu mal mah terserah dah. Apalagi sekarang mal juga banyak yang ditutup lah. Udah zakat mal sama zakat fitrah aja. Nggak usah pakai zakat mal kan begitu. Luar biasa. Bahkan dengan sedekah ini luar biasa dahsyatnya. Untuk memancing rezeki bisa dilakukan dengan sedekah. Kalau hitung-hitungan bahasanya, kita punya uang 100.000. Kalau ingin punya uang 1 juta, itu untuk memancingnya itu adalah 100.000 disedekahkan dulu supaya datang 1 juta. Kalau ingin punya uang katakanlah 10 juta, pancing sedekah dengan 1 juta. Itu sampai luar biasa. Luar biasa. Bahkan saya pernah baca sebuah kisah sufi. Masya Allah, ini orang sufi ini luar biasa. Sendirinya dia juga susah, tetapi dia di salah-salah kesusahan itu dia tidak istilahnya itu melihat orang kesusahan itu dia sangat sedih. Sehingga setiap hari dia akan selalu berusaha untuk sedekah. Makanya ketika dia pergi, di dalam kantongnya itu selalu ada uang, ada selalu dirham atau dinar. Ketika ada fakir miskin langsung dikeluarkan. Terus suatu hari dia lupa bawa uang. Pas ada fakir miskin yang harus disedekahi. Subhanallah. Begitu dia lupa, dirogoh kantong kanan nggak ada. Subhanallah. Karena memang kebiasaan ini ahli sufi ini sedekah. Allah langsung datangkan uang di kantong kirinya. Sehingga ada sebuah ungkapan mengatakan anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Ya kan? Anfik infakkan ya yang ada di kantong, maka insya Allah Allah akan datangkan dari kantong-kantong lain untuk mengisi kantong. Kemudian kalau sedekah wajib sudah, insya Allah sedekah sunnah jangan lupa. Inilah 3 kunci penolak bala. Kesimpulannya adalah agar hidup kita bisa dihilangkan masalah kita oleh Allah, problem hidup kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih, jangan putus asa, karena semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hidup sedih, hidup susah, hidup bahagia, dalam kondisi apapun saat ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Lihat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semoga bermanfaat dan kita dihilangkan problem hidup kita dengan cara 3 tadi. Yang pertama yaitu dengan sholat, yang kedua dengan puasa, dan yang ketiga dengan sedekah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Siri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana kita menolak bala dengan sholat, zakat, dan sedekah. Sholat, puasa, dan sedekah. Sholat, puasa, dan sedekah. Nah, tadi penjelasan Bapak tadi sudah sangat jelas sekali. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilakan. Ini topik yang menarik ini menolak bala dengan sholat, puasa, dan sedekah. Pak Ihsan mau nanya ini ya? Ngacung. Silakan Pak Ihsan. Ya baik Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Ya. Curhat dong. Ya. Tadi Pak Ustaz sempat jelasin setiap masalah yang ditimpakan pada manusia itu sesuai dengan kesanggupannya gitu ya. Betul, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, betul.
Tetapi realitanya kadang-kadang ada juga yang nggak sanggup gitu ya, sampai-sampai naudzubillah min dzalik dia ambil pintas bunuh diri gitu ya. Iya. Nah itu salahnya di mana? Apakah dia ilmunya yang tidak apa namanya, tidak tahu gitu, atau lingkungannya, atau gimana tuh ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih. Super sekali pertanyaannya, luar biasa. Langsung kita jawab saja biar tidak lupa. Memang fenomena hidup seseorang berbeda-beda. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Iman seseorang juga sama. Kata Imam Ghazali, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang berkurang dan kadang-kadang bertambah. Bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung kita masing-masing bagaimana caranya untuk menambah keimanan itu. Nah, ketika ada manusia ditimpa masalah, lalu disitulah imannya berperang. Imannya berperang. Kuat apa tidak ketika menghadapi masalah itu. Di saat imannya sedang tipis dan tidak kuat, maka setanlah yang akan mengusiknya. Setanlah yang akan menjerumuskannya. Sehingga bisa jadi timbullah yang namanya mati bunuh diri. Itu bisa jadi. Tetapi kalau dia imannya berusaha untuk dikuatkan dan berusaha untuk menguatkan, dia langsung mengadu kepada Allah ketika problem hidup itu datang. Saya yakin sesuai dalam surat Yusuf itu kita tidak boleh berputus asa. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi ketika orang itu menghadapi sebuah problem, supaya nanti setan tidak langsung mengusiknya, menggodanya, sehingga tidak timbul yang namanya bunuh diri, maka dia harus menguatkan imannya. Tentu dia cara-cara untuk menguatkan iman itu banyak. Di antaranya tadi bisa jadi adalah dengan cara berwudu, bisa jadi dengan cara sholat, bisa jadi dengan cara baca Al-Quran sesuai dengan ilmunya yang dia miliki. Bisa jadi dia datang ke orang alim, minta fatwa, ya kan? Minta nasihat agar diberikan kekuatan iman dan juga bisa dihilangkan masalah yang dia hadapi. Jadi inti dan kesimpulannya, orang yang mati bunuh diri itu karena memang satu, imannya tipis. Yang kedua adalah dia langsung tidak mendekatkan diri kepada Allah ketika problem itu datang. Bisa jadi dia larinya ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, memang dalam hidupnya, ya perjalanan hidupnya, memang imannya itu tadi, ya yazid wa yanqus, bertambah atau berkurang dan jadi bisa jadi adalah bertambah dan berkurang, atau bisa jadi banyak kurangnya imannya itu sehingga membuat dia putus asa. Terima kasih. Ya, jazakallahu khair. Ada lagi Bapak-bapak pertanyaan? Bagaimana menghadapi cobaan, sholat, sedekah dan puasa? Nah, kuncinya. Pak Budi, silakan. Pak Budi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Curhat dong. Waalaikumsalam Pak Haji. Curhat. Ya boleh, siap. Ini Pak Ustadz, yang pertama itu yang disampaikan Pak Ustadz sudah jelas sekali. Kemudian mungkin dalam konteks ini ada doa-doa menolak bala. Satu, yang kedua, bagaimana nih ini kan kita sudah bukan dikarantina, artinya digembleng oleh Allah dalam 1 bulan ini. Bagaimana nih kita setelah memasuki atau terlepasnya Ramadan ini, bagaimana kita bisa istiqomah, yaitu artinya dengan tetap dalam baca Qur'annya, berpuasanya, dan segala macam yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, memang saat ini kita ini sedang diuji oleh Allah COVID-19. Tetapi ambil hikmahnya semua itu. Ya, tidak usah bersedih hati. Yang biasa di bulan suci Ramadan,
Walaupun kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah, bisa sholat tarawih dengan keluarga kita. Kita diuji juga ini jadi imam. Karena biasanya kita kan ngikut imam di masjid nih, aman-aman aja. Nah begitu kita di imam di keluarga, lah bagaimana? Mampukah kita mengimami istri dan anak-anak kita? Hafalan-hafalan surat-surat kita ini punya apa enggak? Jangan-jangan hafalan cuma Al-Kautsar sama Al-Ikhlas, kan begitu. Begitu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna mandek. Ujung-ujungnya innalillah wa inna ilaihi rajiun, kan begitu. Sebenarnya tetap ini ujian dari Allah, kita ini bisa istiqomah apa enggak? Jangan-jangan atau alhamdulillah dengan adanya virus corona ini bebas saya nggak sholat di masjid, akhirnya nggak sholat juga di rumah. Ini berarti dia tidak mensyukuri keadaan. Kemudian yang kedua, yang biasa tadarus Al-Quran. Biasanya di masjid kan kalau bareng-bareng itu semangat. Karena ada kuehnya misalnya, ada martabaknya, misalnya ada bandreknya, semangat. Atau bareng-bareng semangat. Tapi begitu di rumah, baru selembar udah loyo. Ya kan, akhirnya apa? Jangankan 30 juz kita khatam 1 bulan. Dulu ketika kita tadarus bareng-bareng di masjid, seminggu sekali khatam. Lah ini Al-Baqarah aja nggak kelar-kelar. Ini berarti kita tidak istiqomah. Nah, jadi Pak Haji tetap ujian ini kita sikapi dengan baik, tetap ibadah kita laksanakan ya sesuai dengan kemampuan kita dan istiqomah lah. Walaupun kita di rumah berusaha untuk juga bisa berjamaah, kita jadi imam buat istri. Disitulah kita diuji ya keberanian kita. Siapa tahu 1 bulan kita katakanlah jadi imam di rumah, begitu besok di masjid kita sudah terbiasa jadi imam. Nah, itu salah satu hikmahnya istiqomah. Dan syukuri dengan sebaik-baiknya, jangan menyalahkan siapapun, keadaan ini memang Allah sudah takdirkan, Allah uji agar kita ini kuat iman. Wa basyiris sabirin. Ingat dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di situ ada 2 kesulitan, ada 2 kemudahan. 2 kesulitan dihitung 1 karena situnya adalah alnya al-ma'rifat. Kemudian yusron isim nakiro tetap dihitung 2. Intinya, walaupun 2 kesulitan dihitung 1. 1 kesulitan atau 2 kesulitan atau 1 kesulitan dihitung 1, walaupun 2 tadi akan dibalas dengan 2 kemudahan. Semoga Pak Haji Budi tetap istiqomah dalam ibadah di pandemi Corona 19 ini. Terus semangat Pak Haji Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana Bapak-Bapak? Masih ada pertanyaan lain? Tadi kayaknya Pak Agus Kusnadi mau nanya tadi. Pak Agus, tadi saya di on-cut kameranya. Oh, Pak Agus Kusnadi, Pak Haji, ayo, monggo. Oh, enggak jadi. Ya, kalau fotonya nggak kelihatan Pak Agus nih. Iya, tadi kayaknya mau nyala tadi, nggak jadi. Pak Heru, Pak Bagus langsung. Oh, Pak Heru, udah siap itu dengan helmnya itu, mantap itu. Pak Heru Siswoyo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Heru. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Ustaz. Amin. Sama juga Pak Heru ya. Ya Ustaz, dalam kondisi ini apa ya? Saya juga ya Ustadz, kiat-kiat apa Ustadz untuk kita tetap istiqomah dengan kondisi kita tidak saat ini kan sementara kita tidak bisa sholat di masjid. Betul. Agar kita istiqomah kadang kan untuk tetap menjalankan sholat berjamaah baik itu dengan terutama dengan keluarga itu gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Ada doa dari baginda Rasul. Dan doa ini sangat luar biasa terkenal dan kita hafal semua. Allahumma inni a'udzubika ya, minal hammi wal hasad. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal buhal. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, yang saya garis bawahi adalah minal wa a'udzubika minal asal ya. Minal kasal. Kita berlindung dari Allah minal kasali, dari sifat malas. Ini bagaimana caranya ketika
timbul sifat malas itu sehingga nanti kita bisa semangat istiqomah untuk melaksanakan ibadah baik di rumah dan juga di mana saja kita bisa tebarkan kebaikan. Di samping kita berdoa tadi itu, yang kedua adalah ingat kepada kematian. Zikrul maut, ingat kepada kematian. Makanya ada sebuah ungkapan mengatakan kun di dunia ka'annaka ta'ishu bada, ya kan? Wa'mal li akhirat ka'annaka tamutu goda. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Artinya di saat kita bekerja, ya, supaya kita semangat bahwa kita ini seakan-akan akan hidup selamanya, sehingga kita semangat untuk bekerja. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Di saat kita ibadah supaya kita khusyuk, di saat kita tadi malas ibadah supaya kita semangat, kita ingat mati. Takut, ya Allah, kalau hari ini saya mau sholat malas, saya mau jamaah malas, saya mau sedekah, mau zakat malas, nanti takut kematian langsung tiba-tiba datang, corona datang kepada saya, apa yang saya lakukan? Maka ketika timbul semacam itu, ingatlah kepada kematian sehingga kita semangat untuk melaksanakan ibadah. Jadi Pak Haji nggak usah banyak-banyak, dua aja. Yang pertama tadi kita berdoa supaya kita terhindar dari sifat malas. Yang kedua adalah ketika tadi kita bekerja jangan ingat mati, tapi ingat supaya kita hidup selamanya, supaya kita semangat bekerja. Tapi ketika kita ibadah, ingatlah kepada kematian supaya kita khusyuk dan semangat untuk melaksanakan ibadah itu. Terima kasih Pak Heru, sukses selalu. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Zahid. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak-bapak? Ini menarik loh. Temanya 3 penolak bala. Sholat, puasa, dan sodakoh. Nah, terus disambungkan dengan ingat mati. Ini mumpung Ramadan. Mumpung corona nih, jadi ingat mati. Ada nggak pertanyaan lagi? Ya, jika nggak ada lagi, tidak ada lagi. Mohon kesediaan Ustadz Muhtadi untuk memimpin doa buat keselamatan kami semua, umat Islam semua, baik di akhirat nanti maupun di dunia, serta dijauhkan dari segala macam bala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kita berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan kita bersama, untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga sekitarnya, dan juga semuanya umat muslim, supaya kita terhindar dari virus corona dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita dalam kondisi secepatnya Allah angkat musibah ini, khususnya adalah pandemi COVID-19, sehingga kita bisa normal kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, tadarusnya, kemudian sodakohnya, zakatnya, tarawihnya, dan juga yang lain ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihatul Qabul wal Maqbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim wa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi a'malina min a'malil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal baros. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit baros. Wa na'udzubika minal junun. Kami berlindung kepadamu dari penyakit gila. Wa na'udzubika minal juzam. Kami berlindung kepadamu dari penyakit kusta. Wa na'udzubika minat ta'un. Kami berlindung kepadamu dari ta'un, corona, dan sejenisnya. Wa min sayil asqam. Dan juga dari keburukan-keburukan yang lain. Allahumma taqabbal minna salatana, wa siyamana, wa qiyamana, wa infaqana, wa zakatana, wa ruku'ana, wa qira'atana min qira'atil Qur'an, wa takhashu'ana, wa ta'abudana, wa tam taqsirana ya Allah irhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau banyak kata salah, baik dari pembicaraan dan sebagainya, dari isi dan sebagainya, mohon maaf kepada jamaah sekalian. Wal muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai pantun, Ustaz? Nah, Oh iya, jalan-jalan ke Tanah Abang. Tidak lupa beli ikan mas. Kalau ada umur panjang, kita jumpa lagi dengan Ustadz Muhtadi Ibnu Abbas. Amin. Makan sekutang pakai sumpit, orang ganteng mau pamit. Allah. Mantap, Pak Ustaz. Bisa. Mantap. Beda. Ingat baik pantunnya Pak Haji nih. Akhirnya langsung ikut pantun. Iya. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Amin. Sudah memberikan kajiannya. Kajiannya memang temanya singkat, tapi susah ini dilaksanakan. Sholat, puasa, sodako, ingat mati. Nah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari kita tutup kajian ini supaya menjadi kajian yang barokah bagi kita semuanya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.